kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Hari ini kita akan ibadah ucapan syukur. Selamat ulang tahun Ibu Sortasihan ke-66 tahun. Beliau mengambil tema ayat emasnya yaitu Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorai-sorai. Kita hening sejenak. Waktu yang singkat ini dalam ibadah, kita biarkan Roh Kudus berkarya atas hidup kita. Tujuan kita bisa menyentuh hati Tuhan, menarik hadirannya di tempat ini, dan kita akan merasakan jamahan kasih-Nya. Dia jamah hati pikiran kita menjadi baru. Amin. Kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, hari ini kami bersyukur karena hari ini adik kami Sortasihan genap berusia 66 tahun. Terima kasih Tuhan untuk waktu, tempat dan kebersamaan yang Kau berikan untuk kami untuk mengucapkan puji-pujian syukur kami kepadamu untuk yang Kau beri bagi adik kami. Tuhan Yesus, jalan dengan bertambahnya usia ini Bapa, Engkau akan selalu memberkati dia Tuhan, menjaga dia melihara hidup rumah tangganya, keturunannya, keluarganya, bahkan semua Tuhan. Nah kami yang dipercaya hanya bersama Engkau, kami dapat melalui hari-hari kami dalam damai sejahtera yang Kau beri. Tuhan Yesus,
hari ini kami boleh bersama-sama semua karena berkenan adalah hari ini Bapak kami boleh bersuka cita mengunjungi Engkau, dan kami Bapak boleh merasakan kasih-Mu Bapak dan kehidupan adik kami bahkan dalam kehidupan kami semua, dan berdoa untuk seluruh acara kami boleh berjalan dari mulai hingga akhir, dan dalam nama-Mu dipermuliakan dalam kebersamaan kami ini. Tanpa kami berdoa untuk semua keluarga adik kami, Kau peliharakan juga Tuhan. Ia penuh sukacita karena rahmat dan kasih yang sudah Kau berikan dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami semua berkumpul di sini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami banyak dosa dan salah yang kami perbuat. Kami yang percaya setiap kali kami datang kepadamu, selalu menerima dan memeluk kami, menerima kami dalam keberadaan kami. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita angkat pujian kembali, begitu besar kasih Allah pada kita. Boleh bertepuk tangan. Yang merendahkan
Kita angkat pujian kita seperti wanita mengurapimu. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Urapi kami semua yang ada di sini, menjamah kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Tuhan beserta kami, Roh Kudus berkarya atas kami. Jangan satupun kami mencuri kemuliaan-Mu, tapi nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Silakan duduk ibu. Oh ya, nanti penutup. Kita akan baca firman Tuhan. Saya ambil dari ayat emas yang diberikan Ibu Sorta. Oh, balihonya di depan ya tadi ya. Dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya lanjut saja ayat 6-nya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan. Ini sering kita dengar firman Tuhan hari ini. Bukan ada kelebihan saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bukan karena air mataku, tidak ada, banyak sekali air mataku. Tapi ini yang membangun kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan, saya sudah menjadi saksi hidup saya, air mata beliau yang sudah melayani Tuhan, yang berulang tahun hari ini. Itu air matanya tidak tanggung-tanggung, tapi saya percaya air matanya sudah menjadi permata karena dia sudah menuai. Nanti kita pelajari firman Tuhan ini, tapi karena dibilang singkat saja ya, maka saya cepat-cepat ya ibu-ibu ya. Dalam nats ini ada dua, menabur, menuai, menabur, menuai. Semua kita di sini, sekaya apapun kita di sini, saya sudah lihat ya, sudah ada yang terkaya di Sumatera, ada di sini, yang sederhana pun ada, seperti saya pegawai negeri pun ada. Semua kita di sini ada air mata suami, air mata anak, air mata saudara, air mata mertua, dijolimi, dibilang muka 2, dibilang muka 5, cari muka banyak kita alami. Tetapi dia mau dikatakan di sini, orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Tidak membalas kejahatan, itu air mata yang berharga. Tidak membalas kejahatan Eda, itu merupakan air mata yang berharga di hadapan Tuhan. Tidak membalas kejahatan mertua ketika dikatakan polisi toba, itu pun sudah menjadi air mata ditampung di kirbat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Maka kalau kita tidak hanya kita baca air mata saja, kita nggak lanjut untuk merasakan penderitaan. Seperti firman pengajaran ini mengatakan itu adalah air mata merupakan jalan salib, itu merupakan perobekan daging, itu merupakan penguasaan diri ketika kita mau menampung itu semua. Saudara yang terkasih, pasti kita semua di sini pernah merasakan air mata tidak mampu membalas. Pernah, saudaraku. Sampai kita pukul dada kita. Kenapa bisa terjadi dalam hidup ini, Tuhan? Kemarin teman kami baru merasakan kehilangan menantu yang begitu banyak cerita. Aku boleh bertanya, baru kali ini aku banyak pertanyaan kepada Tuhan. Mungkin selama ini beres-beres saja, ekonomi beres, sukacita, mau nongki di Coffee Medan silakan menonggang. Tapi ketika datang tiba-tiba, maka dikatakan pencobaan itu sering datang di luar kehidupan kita. Mampu kita tampung? Nah, inilah dikatakan menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Bahkan dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya Tuhan. Sertifikat dari Tuhan. Firman Tuhan itu adalah warisan sertifikat kita sampai ke tata surga. Oleh sebab itu saya sering mengatakan, berbahagia orang membaca dan mendengarkan firman Allah itu tidak sia-sia. Seperti wanita yang datang di kaki Tuhan itu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, bila kita mengintrospeksi diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, kita malu kadang-kadang melihat diri kita. Tuhan beri kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Bukan karena sok kita jago. Mungkin bukan karena kita sudah punya sertifikat membaca firman. Bukan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, gunakan waktu yang ada. Masa lalu banyak jerat-jerat dosa kita. Di depan lebih banyak lagi. Akan datang antikris. Firman Tuhan kalau kita belajar dalam Wahyu itu, saudaraku, akan tampil manusia seperti binatang. Akan tampil manusia seperti mulutnya mulut naga. Kalau kita tidak tahu itu, kita kebablasan juga. Enak kali menggosip ibu-ibu. Paling enak. Apalagi katanya semakin digosok semakin sip. Tapi mulailah kita sampai di rumah karena baca firman, karena kita kan mau tidur kan gitu lah ya. Aku kita mati tiba-tiba kita baca firman Tuhan itu ya. Padahal sebenarnya tidak. Harus karena kerinduan kita. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan Tuhan. Tapi sering kita melalaikan tugas ini. Makanya Amos sudah katakan itu, Amos 3 itu. Sudah kunubuatkan. Kau memilih neraka atau memilih surga? Kau memilih aku atau tidak? Oleh sebab itu kita fokus. Di sini dikatakannya ada tindakan maju ke depan. Oleh sebab itu saudaraku, perhatikan bagaimana kita di saat menabur. Kita perlu penaburan. Perhatikan ada 4 hati. Udah seberapa nak? Ada 4 hati, maksudnya ya. Ada 4 hati ini penaburannya. Ini sering kita gagal, Ketika kita disakiti, kita sering gagal. Ketika kadang-kadang baik-baik suami marah, misalnya sering gagal dalam hidup kita. Tapi kita ingat, hatiku, hatimu, hati kita semua di mana? Apakah di batu-batu, di semak duri, di apa lagi? Satu lagi, kalau kita hafal itu, bisa pinggir jalan. Nah itu ada. Dan hati nurani yang baik. Boleh kita selidiki hati kita sekarang. Di mana? Semak duri, batu-batu, atau bagaimana? Di Markus 4. Biar singkat saja, tidak usah panjang-panjang lebar, saya bacakan saja, nggak usah terlalu banyak saya sampaikan, tapi saya membacakan firman Tuhan ini menarik bagi kita. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya langsung baca yang bagaimana ya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi, sering kita, ada firman berkat, diberkati anakmu, tidak menjadi ekor, menjadi kepala, amin, kita bilang. Tapi ketika kita dikatakan, pulang udah masak, kita lihat anak kita, apakah kita masih menyanjung dia? Apakah kita mengatakan Tuhan Yesus baik? Atau kita mengatakan Tuhan udah ku kasih para puluhan, udah ku kasihnya para janda, kok kayak gini yang datang Tuhan, kok kayak gini kita bilang. Tapi akhirnya itu tidak menghalangi pertumbuhan di dalam hidup kita, tetapi mereka tidak berakar dan
tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Tidak berbuah, saudaraku. Tidak berbuah sama dengan tidak berubah. Tidak berbuah sama dengan tidak berubah. Tapi hati yang keempat dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara yang terkasih, di mana hati kita sekarang? Kita yang tahu ya. Kita yang tahu hati kita di mana. 30 kali, 60 kali, 100 kali. Kalau kita belajar pada kemah Tuhan dalam Kejadian itu ya, di 25 itu, 30 itu didapatkan di halaman. Maka Yakub bilang, berbahagialah aku berada di pintu surga Tuhan. Itu masih halaman, saudaraku. Masih berbuah, yakin, percaya, beri diri dibaptis. Masuk kepada buah ke-60, ketekunan dalam pendalaman Alkitab. Tekun dia belajar firman Tuhan, tekun dia mengampuni, tekun dia mau dia di pelitanya menyala. Masuklah dia kepada penyembahan. Ini saudaraku, enak sekali sebenarnya kita memberi waktu kita untuk menyembah kepada Tuhan. Itulah air mata. Jam 3 pagi orang enak tidur, kita bangun sibuk dengan firman. Kita menangis dengan air mata. Tuhan, ada sahabat kami yang sudah sekat di rumah sakit. Jam suaminya jalan. Tengah malam kita bangun mencucurkan air mata. Itulah yang akan menerima berkas-berkas Tuhan, menerima sertifikat Tuhan, menerima janji Tuhan, sampai menerima terakhir tadi mahkota kehidupan menjadi milik Tuhan, tidak ada diragukan. Ketika kita ditempel, stop, mata kita kating kita tidak lagi diganggu oleh setan, tidak lagi kita bermulut naga, tapi kita, makanya dikatakan yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Kita belajar pada firman Tuhan, yang disalib Tuhan, kiri dan kanan sama-sama penjahat, tetapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia mau bertobat dan dia sama-sama di Firdaus. Oleh sebab itu, sekali lagi 30, 60 kita berbuah-buah manis dalam hidup kita, perkataan, pikiran kita, kasih kita, dan 100 kali lipat kita bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru. Wahyu 22 dikatakan di situ, tidak ada lagi air mata, karena air mata kita tadi sudah ditampung di kirbat Tuhan, sudah menjadi permata berada di Yerusalem yang baru. Kita percaya lewat air mata. Ibu Tita, Ibu Sortasiahan, 66 tahun. Saya sering mengatakan, kalian yang punya berkat, yang banyak berlebihan, 66 tahun itu sebenarnya jangan dilewatkan, harus disyukuri. 66 itu adalah tanda 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu adalah 6 Alkitab. Itu kalau zaman dulu 6 tumpuk, 6 kitab perjanjian lama, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu di atas meja dulu disiapkan. Itu adalah meja roti, itu adalah firman Tuhan, itu adalah roti kehidupan. Jadi saudara yang terkasih, masih enak kita sekarang, mari makan mana, mari kita menerima berkas-berkas Tuhan. Mari kita punya sertifikat. Mungkin di safety box Anda hanya mendapat sertifikat 3 karat atau 2 karat atau apapun itu, tapi mari kita memiliki untuk kerajaan surga. Ada surga, ada neraka, ada 4 hati, batu, pinggir jalan, semak duri, dan tangan hati nurani yang baik. Semua kita akan peroleh lewat kita bersekutu dengan Tuhan, menabur dan menuai. Menuai itu tandanya mengucap syukur seperti hari ini ya. Seperti hari ini saya ada baca tadi tentang bagaimana kalau kita menuai itu, ada menuai dengan sorak-sorai itu, ada ucapan syukur. Seperti hari ini ada kemenangan. Kak Tita hari ini bersyukur dia 66 rit. Ayo kita buat di mana? Kami survei bertiga sama Kak Teti, di mana. Akhirnya dapat di sini. Itu enaknya. Dia sibuk untuk membahagiakan orang. Mari kita sibuk untuk membahagiakan, mulai di rumah tangga, sibuk membahagiakan ya. Kami juga kalau kumpul di rumah Ibu Ice itu, mabes. Ada yang marah karena kami
bilang mabes, jangan dibilang mabes katanya ya. Nah, ada kebahagiaan sampai buatlah tuh apamu, mejamu dua supaya enak duduk, kaki kita santai ya. Dia siapkanlah beranjak, biarlah kita berjuang apa yang bisa kita persiapkan. Saya juga bilang sama anak saya, si Sarah, kalau kau masih dipakai jangan sombong, pakai apa yang bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam kita, kalau kita susah hanya melihat kesusahan kita akan putus asa dan akhirnya lagu-lagu kita pun aku tak sanggup lagi entah lagu-lagu apa yang keluar. Tapi ketika di kaki Tuhan kita mendapat pujian-pujian menyenangkan hati Tuhan dan kita dipakai untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita percaya semua kita ada di sini tidak ada yang tidak punya air mata kesedihan, tapi kita percaya akan ditampung dalam kirbat Tuhan. Kami demikian firman Tuhan, biarlah kita mendapatkan buah yang berlimpah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Jangan buah yang mentah, gugur dia, gugur. Pada saat pencobaan gugur, pada saat kekhawatiran dia gugur, tapi maju seperti dikatakan firman Tuhan tadi, maju akan menerima berkas-berkas Tuhan. Kita percaya kesaksian Ibu Tita, air mata sudah ditampung. Bahkan dia bisa penglihatan, ada sumur, ada berkat. Biar Tuhan tunjukkan kuasanya lewat kita setia bertekun padanya, berpuasa, maka kita akan bersorak-sorai di dalam kehidupan kita. Banyak kesaksian yang kita lihat. Ibu Rospita lagi yang berpuasa dia 2 kali seminggu. Banyak cara-cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Cari muka sama Tuhan, pasti Tuhan menolong kita sehingga kita mendapat belas kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, kesempatan yang ada Tuhan kumpulkan kami, biarlah firman-Mu hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati air mata, setiap air mata mungkin yang ada di dalam keluargaku, keluarga sahabat-sahabatku, keluarga saudara-saudaraku. Tuhan Yesus, kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai, bahkan kami bisa menjadi berkat bagi di rumah tangga kami, bagi sesama kami, bahkan bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan memiliki buah berubah, buah hidup dalam hidup kami, perkataan, perbuatan, dan pikiran. Jamah hati kami, jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami. Mungkin ada hati yang berbatu-batu, ada hati semak duri, ada hati pinggir jalan. Jangan lewatkan kami hari ini, bahwa kami menjadi pilihan-Mu. Kami masuk hitungan-Mu Bapa, kami masuk pilihan-Mu. Engkau berkata, ketika hamba-Mu mengucap syukur, maka akan mengalir dari jangkuk ke jubahnya, mengalir kerukunan itu, berdampak bagi kami semuanya. Lewat HBD Ibu Tita mengalir kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas, Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Terima Tuhan. Kita akan menaikkan kau rangkai air mataku. Silakan ke depan Ibu-ibu. Kesukaran kau ubah jadi bintang.
Tuhan, langsung doa penutup, langsung doa berkat. Kami persilakan Ibu Pendeta, Ibu Indah Sari karo kami. Sekalian doa yang ulang tahun, doa berkat, doa makan, penutup, baru kita masuk pada acara kedua nanti. Silakan Ibu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bertahta. Langit adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Sungguh besar dan dahsyat Engkau Tuhan. Dan pada hari ini kami terima semua janji-janji Tuhan. Kami terima semua berkat-berkat Tuhan. Kami terima janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau rindu menenun kami sejak dari dalam kandungan ibu kami. Engkau menenun kami sempurna Tuhan. Bahkan kejadian kami semua dahsyat. Tulang-tulang kami tidak terlindung dari mata-Mu. Dan bagian kami adalah mengucap syukur Tuhan. Pada tahun 66 tahun yang lalu, Engkau menenun seorang gadis cantik mungil, seorang bayi yang Engkau penuh dengan rencana yang indah baginya. Rencana-Mu adalah untuk menjadikan dia serupa dengan citra dan gambar-Mu. Bahkan Engkau memberi nama kepadanya Sortasyahaan. Bahkan Engkau sudah menuliskan namanya di buku kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua janji Tuhan. Semua kami yang hadir di sini adalah hasil tenunan-Mu. Semua kami yang hadir di sini adalah semua karena hasil berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tapi khusus hari ini kami bersuka cita, bergembira, karena hasil tenunan-Mu itu menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dia mengasihi suaminya, dia tunduk kepada suaminya, bahkan dia mengasihi anak-anaknya, bahkan dia melakukan semua firman-Mu, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Maka dia sudah mengambil bagiannya. Ya, Engkau izinkan beranak dan Engkau izinkan bercucu. Terima kasih Tuhan. Kami semua terima janji-janji Tuhan. Engkau rindu menyenangkan semua hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan untuk itulah Engkau datang ke dunia ini. Untuk membahagiakan, untuk menyenangkan semua hati kami. Sering sekali kami tak mengerti bahwa Engkaulah yang mencintai kami. Sering sekali kami tak paham bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Sehingga kami sering tersesat Tuhan. Sering kami mencari cinta kasih yang dari luar. Tapi Engkau tetap mencari kami. Bahkan satu orang saja pun kami tersesat, Engkau mencarinya. Terima kasih Tuhan. Kami mau membalas cinta kasih
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan daripada hati kami, mata kami hanya memandang kepadamu saja. Kalau ada permasalahan, ada pergumulan, kami tahu Tuhan selalu membela kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat sukacita, damai sejahtera, kegembiraan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami semua bersukacita, bergembira, menerima semua berkat-berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kehidupannya akan seperti pohon di tepi aliran air, yang tetap hijau daunnya pada musimnya. Bahkan pada musim kering sekalipun tetap menghasilkan buah. Karena Tuhan selalu menyertai. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Diberi kemuliaan bagi nama Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan, sebelum ada kata-kata petua dari kita teman-teman, kita nyanyikan dulu Happy Birthday. Itu mungkin binernya bisa dibawa kemari, Ibu kita. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
foto kita bersama. Kita di sini kami serahkan yang kami tuakan, yaitu Ibu Mary Aritona. Kami persilakan untuk memberikan nasihat. Ya, istri sebagai penolong bagi suami. Saya belajar dari ibu ini banyak kok, banyak hal-hal yang kecil. Tapi ini pelajaran bagi kita semua. Seperti khotbahnya tadi, khotbahnya ibu Indasari. Begitu indah ibu Indasari menggambarkan ibu ini. Cucuran air matanya banyak. Bagaimana kita ibu-ibu? Semua nampaknya happy nih ya, suami istri tak ada masalah nampaknya. Puji Tuhan lah, haleluya. Inilah yang dapat saya katakan, makanya persahabatan kami dengan ibu ini sangat baik. Mungkin sudah lapar, pada lapar semuanya. Saya akan semakin maksudnya sekarang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati ibu kita ya. Panjang umur, selamat dan kesehatan, semakin diberkati Tuhan ya. Makin banyak juga nasihatnya sampai Ibu, udah lapar ya? Satu lagi ya Bu. Kak Moy, sini yuk Kak. Kasih petua. Satu lagi ya, satu. Ini syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka perayaan hari ulang tahun sahabat kami terkasih Sorta Siahan. Kami dokter dan ada bidehana. Jadi kakak Anda bisa mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bertambah berkat Tuhan, selalu sukacita dalam keluarga, anak dan cucu. Kalau dia udah tahu. Jadi hanya itulah yang bisa kakak ucapkan. Sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur ya. Tuhan berkati kita. Selamat ulang tahun buat edaku, buat kekasihku, buat sahabat dan teman sepelayanan. Kami sama-sama, suami kami kan sama. Panggil saya Tet, kalau ini Tirit kata ya. Selamat ulang tahun ya Dek ya. Sehat-sehat, sukacita selalu bersama keluarga. Dan tadi kutanya, mana dia kok gak ikut? Tidak mau dia, kata ini wanita semua kata ya. Jadi kirim salam lah ya. Oke, puji Tuhan. Selamat siang, puji Tuhan kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Ini adalah merupakan sambutannya Nambur yang cantik, jadi contoh bagi kami yang masih muda-muda ini semua. Yang cantik, awet dan baik hati dan melayani Tuhan segenap hati. Kiranya Nambur panjang umur, sehat dan bahagia bersama keluarga, bersama anak dan cucu. Saja Tuhan. Dari kekasih kami, sahabat kami, teman kami, dari dua-duanya kebaktian wanita Deborah, dari arisan kebaktian juga kami mengucapkan selamat ulang tahun. Saya percaya Kak Sorta ini, Bu Sorta lah saya bilangnya biar lebih mantap. Bu Sorta ini memang luar biasa menurut saya. Dia orang yang pendiam tapi tetap berbuat dalam pelayanan. Saya perhatikan sendiri itu. Makanya panjang umur, sehat. Tuhan memberkati semua. Salam untuk Bapak dan juga anak-anak kita semuanya. Saya sampaikan juga sama ya, juga edaku ya sebagai burumu aku ya sebagai juga kita dari arisan kebaktian sekalipun hanya kami aja yang ada di sini kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tetap semangat ya di dalam pelayanan dan sukacita selalu. Itulah harapan kami supaya ke depan masih lebih lagi pelayanannya. Salam buat Ito kami yang ganteng, tetap bahagia bersama anak-anak dan cucu. Kali hanya ini dan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dari saya keteladanan Eda Sorta ini yang paling saya rekam di dalam hati saya ya. Biasanya kalau kita suku dari apa utara ini kan
kurang kemayu, tapi ini kok kemayu gitu. Iya, kemayu seperti orang Sunda. Memang harus gitu karena kita sudah banyak firman, harus bisa diubahkan. Jadi saya lihat keteladannya saja. Terpujilah nama Tuhan. Happy birthday to you. Yang artinya, Puji Tuhan atas kesempatan ini yang diberikan kepada kami, di mana pada hari ini ulang tahun daripada bunda kami. Kami panggil bunda sama bunda karena kami Nyonya Mangunsong. Kemudian kami ikut di arisan si Mangunsong sekota Madia Medan. Inilah kami yang berdiri bunda, yang bertiga ini. Panjang umur lah bunda, sehat selalu, tetap cantik, anak-anak diberkati, tetap baik, tetap perawatan. Jadi sampai umur 70 masih tetap seperti ini. Tadi saya bilang, bunda nanti umur 70 lebih besar lagi, karena nanti pasti seperti ini lagi mudanya. Jadi kami senang bunda ini sebagai juga pelanggan ya, iya, sebagai pengkhotbah di arisan kami si Mangunsong Kota Madia Medan. Itulah bunda yang bisa kami sampaikan. Bunda sehatlah selalu. God bless you. terima kasih. Jadi sebelum kita makan, masih ada lagi sebentar saja. Kita akan memberikan hadiah kita yang kita kumpulkan bersama. Happy birthday, happy birthday. Kakak ke depan. Happy birthday to you. Ibu Monica, Ibu Dinar, Amoy, Kak Minar, supaya ke depan memberikan hadiah yang dituakan. Ini hadiah kita bersama. Oke. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, separuhnya, separuhnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Terima kadonya, terima kadonya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, berkati. Yes. Nah, kita makan dulu atau foto bersama? Terserah bagaimana? Foto bersama, ayo silakan ibu-ibu, silakan. Foto bersama. Foto bersama. Gimana ya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday.